Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enti Marlensi SPDI, mahasiswi PPG dalam jabatan BEP 2 tahun 2024 di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2423990248. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi Malaikat Selalu Bersamaku pada kelas 10 jurusan akuntansi SMK Negeri 3 Lebong, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Mohon kiranya kepada dosen penguji dapat memberikan saran dan kritikannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi semua. Sehat semua? Sehat. Kayaknya ada yang kosong di belakang. Sakit, izin apa? Sakit. Silakan ketua kelas. Siap, beri salam. Doa mulai.
Dengan melihat keberanian si adik, nah ibu itu tidak meminta ganti, malah ibu itu memberikan jempol, salut. Kenapa? Ya, anak sekecil ini tapi ada rasa tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya. Nah, jadi cerita yang kita ambil tadi, apa yang bisa kita ambil dari yang ibu ceritakan, dari perilaku adik tadi, apa yang bisa kita ambil, apa hikmahnya? Ada yang bisa menangkapnya? Oke, Deci silakan. Adik benar-benar meyakini bahwa malaikat itu ada dan selalu mencatat apa yang dibuat oleh manusia. Iya, bagus sekali. Kasih aplaus dulu untuk Deci. Tujuan pembelajaran dari bab ini. Yang pertama, apa tujuannya? Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Itu tujuannya. Kita tahu apa itu iman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat. Berapa jumlah malaikat kita? 10. Yang ketiga, mencontohkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita yakin bahwa malaikat itu ada, akan tercermin perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jelas perilaku itu adalah perilaku yang baik. 4. Meyakini bahwa malaikat selalu mencatat amal perbuatan manusia. Inilah 4 tujuan kita mempelajari tentang iman kepada malaikat. Next. Apa itu iman? Sebelum lebih panjang lagi, kita harus tahu apa pengertian iman. Ya, siapa itu malaikat? Pengertian iman kepada malaikat. Iman itu percaya dan yakin, kemudian malaikat itu adalah makhluk baik ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Sementara manusia diciptakan dari tanah. Asal mula manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau setan atau iblis diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian apa itu iman kepada malaikat? Ada yang bisa mengambil kesimpulan apa itu iman kepada malaikat? Percaya dan yakin bahwa malaikat itu adalah utusan Allah. Ya, percaya dan yakin dari hati bahwa malaikat itu benar-benar utusan Allah. Itu merupakan pengertian dari iman kepada malaikat. Next. Ya. Jadi dari sini dapat kita lihat ya, apa saja yang harus kita perbuat ketika kaki kita melangkah. Karena kita tahu ada yang mencatat atas apa yang kita kerjakan, ya. Next. Nah, surat Al-Baqarah ayat 285. Ya. Surat ini menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka
kita beriman kepada Rasul. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dan Rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu kami kembali. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita wajib beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat. Next, kelompok sudah siap? Ya. Kita ada tugas kelompok. Silakan. Kelompok 1, 2, 3. Hitung. 2, 3, 1. Oke. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ambil kursinya saja, kumpul. Tiga. Bagaimana, sudah siap dipresentasikan kelompok? Kelompok 1, tugas malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian kelompok 2, alasan mengapa kita harus menjaga ucapan dan perbuatan. Kemudian kelompok 3, perbedaan sifat malaikat dan manusia. Oke, kelompok 3 dulu. Silakan dipresentasikan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul perbedaan sifat malaikat dan manusia dalam Islam. Malaikat adalah satu kaum yang suci, selalu taat dan tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, manusia diuji dalam kehidupannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kalau manusia itu perbuatannya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sementara kalau malaikat mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan mencatat apa yang diperbuat oleh manusia. Kasih aplaus untuk kelompok 3 dulu. Kelompok 2 dengan kelompok 1 yang siap? Kelompok 1, oke. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tugas malaikat Jibril dan Mikail. Tugas utama dari keduanya adalah malaikat Jibril berperan dalam menyampaikan wahyu dan mendukung para nabi, dan malaikat Mikail berperan dalam mengatur kesejahteraan alam, membagi rezeki, dan mengatur hujan dan lainnya. Iya. Demikian hasil diskusi kami. Oke, terima kasih. Kasih aplaus kelompok 1. Singkat, padat, dan jelas. Next, terakhir kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan alasan mengapa kita harus menjaga ucapan dan perbuatan. 1. Segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Setiap ucapan dan perbuatan akan dihitung di hari kiamat. 2. Menjaga akhlak dan kepribadian. 3. Menghindari dosa ghibah, fitnah dan ucapan sia-sia seperti ghibah, menggunjing,
kayaknya serius sudah. Kita kepo, mulai telinga panjang. Itu udah ada catatan. Mau tahu aib orang? Nah, mata lirikan mata saja itu sudah menjadi catatan. Makanya kita manusia harus menjaga perbuatan dan ucapan. Oke, silakan kembali ke kursi masing-masing. Tiga. Oke, untuk hari ini ya Ibu rasa sudah cukup. Kesimpulannya, apa yang bisa kita ambil dari 3 pembahasan kita tadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi pada intinya malaikat itu sedetik pun tidak akan lalai dengan tugasnya. Ya, makanya kita manusia sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad harus bisa menjaga diri dan menjaga ibadah. Karena tadi dikatakan, ya, sehelai bulu mata kita sudah menjadi catatan di yaumil akhir nanti. Ya, lirikan mata kita saja itu sudah menjadi catatan kita di yaumil akhir nanti. Jadi, apa kesimpulannya? Bahwa setiap manusia didampingi oleh malaikat yang memiliki tugas tertentu. Ya, setiap manusia itu memiliki bodyguard masing-masing. Ya, iya Bu. Makanya memang Allah mengatakan 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ya, tapi pada intinya setiap manusia, satu manusia itu memiliki satu pemantau malaikat. Ya, jadi tidak ada yang lalai. Malaikat itu tidak ada yang lalai karena mereka tidak ada nafsu. Kalau kita manusia ada nafsu. Ketika Allahu Akbar, perut kita lapar, berhenti dulu sholat. Tapi kalau malaikat tidak. Apa yang dia kerjakan, apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan karena dia tidak memiliki nafsu. Lanjut. Ya, bahwa setiap manusia didampingi oleh malaikat yang memiliki tugas tertentu. Malaikat Jibril dan Mikail memiliki peran besar dalam menyampaikan wahyu dan mengatur rezeki bagi makhluk hidup. Ya, sementara malaikat Raqib dan Atid mencatat setiap amal perbuatan kita, baik buruk maupun baik buruk sama Bu. Ya. Kemudian kita perlu menjaga ucapan dan perbuatan agar selalu sesuai dengan ajaran Allah. Karena malaikat selalu mengawasi kita dan catatan amal akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Cukup? Ya. Untuk melihat cukup jelasnya, ya, Ibu kasih beberapa soal. Nah, dari sini nanti bisa dilihat jelas atau tidaknya kalian dengan penyampaian materi hari ini. Siap? Oke, disingkirkan semua kecuali pulpen di atas meja. Siap? Post-it. Tiga. Selesai? Silakan dikumpulkan. Nilai tertinggi nanti akan mendapat reward. Ya, kumpulkan.
lagi kita muda, karena masa muda menentukan masa tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk minggu depan materi kita masih di iman kepada malaikat, ya. Kita akan mengadakan diskusi kembali di season kedua, ya. Jadi minggu depan dipersiapkan kembali. Terima kasih.